Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Arjeta Farm guys, yang bergerak di bidang peternakan khususnya domba. Ulaika ala huda mirobihim wa ulaika humul muflihun. Bahwa yang sukses itu bukanlah orang kaya guys, kalau menurut Al-Quran, melainkan orang yang memahami dan meyakini bahwa kita itu suatu saat itu Tuhan ternyata ada, dan kita menyadari bahwa kita harus beribadah lah, intinya seperti itu guys. Jadi orang sukses di sini bukan orang kaya guys, bukan orang pintar, melainkan orang yang beruntung di mata Allah, yaitu orang yang sadar bahwa kita itu hidup hanya untuk beribadah. Itulah guys lah. Jadi garis besarnya seperti itu. Baiklah, kali ini saya mau mengambil tema tetap ya berputar di kiat sukses beternak domba. Nah, begitulah guys. Jadi awal-awal kita mau beternak domba itu memang harus dipikirkan, kalau udah diomongkan banyak merenan. Jadi semua komponen baik lini kiri, lini kanan itu kita harus sejalan guys. Di antaranya persoalan-persoalannya kita uraikan saja. 1. Bahwa beternak domba supaya gampang itu otomatis kita harus punya pakannya. Nah, kalau pakannya sebatas mencari, itu tandanya kita belum 100% berpikir positif. Karena yang namanya mencari bisa dapat, bisa tidak. Nah, begitu guys. Jadi bagaimana atuh? Ya, merenan. Sediakan dulu bang pakannya. Sekarang kan udah banyak itu di YouTube itu ya, kayak di mana lah, di YouTube Jawa biasanya, Jawa Tengah, Jawa Timur itu kita menanam rumput, baik itu odot, pacong, gama umami, janji bared napir, atau ramban-rambanan atau leguminosanya seperti turi, atau misalkan leresede atau gamal, atau naon megas lah, petei dan sebagainya lah. Nah, di tahap ini kita sebagai peternak harus belajar. Bukannya saya pintar ya guys ya, biasa-biasa saja, saya juga belajar sama. Cuman ini mudah-mudahan ada manfaatnya. Nah, dalam tahap ini kita harus belajar itu yang namanya bahwa domba itu pakannya itu harus terpenuhi dalam segi baik itu seratnya, baik itu proteinnya, baik itu yang lainnya. Misal ini guys, bahwa domba misalkan bobot 20 kilo itu kalau pakannya hanya 10%, berarti sekitar 2 kilo satu hari. Nah, kalau basah anggap saja 4 kilo satu hari. Nah, apa aja itu supaya sehatnya? Di antaranya kan berdasarkan ilmu peternakan bahwa kandungan protein cukup 30%. Nah, anggap saja dalam 4 kilo itu 3/100-nya itu adalah protein. Berarti 1,2 kilogram atau 1.200 gramnya itu adalah leguminosa. Nah, kita penuhi saja. Nah, seperti itu. Sehingga kalau sudah paham, otomatis kita menjadi lebih percaya diri guys. Jadi rumput-rumputan misalkan yang mengandung protein tinggi itu apa aja? Contoh misalkan Zanzibar itu kan secara penelitiannya itu ya mengandung 18% protein. Kemudian kayak odot itu ya sekitar 14%. Sementara rumput-rumput lapangan itu tidak lebih dari 11%. Nah, seperti itu guys. Jadi kalau sudah paham kan kita kedepannya menjadi leluasa, alias percaya diri. Satu tah guys. Nah, kemudian setelah itu kita pelajari juga itu yang namanya, yang kedua ini guys. Yang kedua, kita harus memikirkan kandang yang sebagus mungkin dalam arti segi fungsinya guys. Jadi fungsi kandang itu idealnya beginilah. Kan yang namanya domba itu kan dipenjara di dalam kandang. Nah, bagaimana supaya di kandang si domba merasa betah saja, bukan di penjara. Di antaranya 1, merenan, airnya ada begitu guys. Terus makannya tidak menunggu lapar. Jadi kalau bisa itu terus saja itu makanan selalu ada di palung pakan. Kemudian tinggi kandang itu harus ideal.
Jadi kita itu kalau misalkan ideal itu kan kalau si kotorannya dan airnya itu kalau bisa dipisah, kemudian kotorannya bisa diambil untuk diberdayakan kembali menjadi kompos atau pupuk dan sebagainya. Airnya juga bisa dikumpulkan sehingga sanitasi kandang menjadi maksimal 2 tah guys. Jadi jangan asal-asalan lah, boleh saja kalau di awal-awal itu kita asal-asalan boleh saja, tetapi kita harus berkonsep bahwa kandang harus rapih alias bagus dalam segi fungsinya. Gitu. Secara nyatanya kita lihat aja lah di YouTube guys yang mempunyai domba-domba lebih dari 100 ekor itu mengapa rapih-rapih. Nah itu bukan langsung jadi rapih guys, itu mungkin sudah udah ke-4 atau ke-5 kali dirubah itu guys. Jadi awalnya tetap asal-asalannya dulu begitu. Kemudian setelah dijalani mungkin beberapa periode itu waktu itu ya, nah mulai menyadari oh iya memang kandang harus seperti ini, misalkan apa itu ditinggikan. Jadi yang jelas pada akhirnya kandangnya menjadi bagus begitu guys. Itu berdasarkan pengalaman lah seperti itu guys. Nah 2 tahnya. Yang ketiga, kita harus memahami yang namanya penyakit-penyakit yang timbul. Di antaranya, kalau urusan penyakitnya kembung itu biasanya, misalkan satu kembung dulu ya, itu biasanya akibat pakan-pakan yang tidak teratur guys. Di antaranya misalkan mentang-mentang kita banyak nasi dikasihkan nasi, mentang-mentang kita banyak daun singkong dikasihkan tanpa dilayukan, atau ya pakan-pakan yang tidak periodik lah, atau satu kali kadang ada kadang tidak ada, nah dikasihkan itu kan akibatnya tidak teratur. Nah mungkin itu dapat menyebabkan kembung guys. Kemudian kita harus paham juga bahwa pakan itu lebih aman itu yang kadar airnya kecil begitu guys. Jadi kalau kita punya pakan yang kadar airnya tinggi, usahakan dikurangi. Misal ini guys ya, odot itu kan kadar airnya tinggi. Nah bagaimana supaya berkurang ya, setelah ditebas itu diarit, disimpan dulu supaya diangin-angin atau bagaimana lah. Kemudian kita juga harus paham yang namanya pakan-pakan yang mengandung getah itu, contohnya gedang misalkan kan mengandung getahnya guysnya. Gedang, kemudian ubi jalar itu kan mengandung getah. Nah itu getahnya itu yang harus dihindari karena bisa mengakibatkan si domba itu mencret guys. Nah itu juga tidak aman kalau dikasihkan tunggal seperti singkong kayak gitulah. Jadi harus dipahami dulu nah guys. Kalau nantilah di lapangan itu akan paham kalau misalkan domba banyak memakan ubi jalar, itu daun ubi jalar pasti mencret. Kemudian terlalu banyak singkong pasti kembung. Kemudian kalau terlalu banyak lamtoro itu ya sakalor seperti itu guys. Contoh misalkan terlalu banyak memakan daun alpukat juga sama sakalor. Nah nanti di lapangan lah kalau seperti itu nanti dipahaminya ketika mulai beternak itu guys. 3 poin tah guysnya. Nah 3 poin gak lumayan. Jadi yang poin ketiga penyakitnya diantaranya bagaimana ini kok kembung. Nah kembung itu diakibatkan kayak tadi, misalkan dikasih pakan yang tidak teratur atau yang ya asal-asalan dan sebagainya. Kemudian mengenai penyakit guys, penyakit itu ada 2, ada yang bersifat menular dan ada yang tidak. Tetapi yang namanya penyakit tetap harus dihindari. Nah cara menghindarinya justru yang harus paham guys. Kalau mengobati itu biasanya kadang bisa sembuh kembali, kadang tidak begitu. Di antaranya mengenai sakit mata ya guys. Nah kalau sakit mata itu domba kalau banyak cepat kita pindahkan guys, kemudian diobati. Nah gitu. Nah tetapi kalau misalkan dombanya masih sehat, cara menghindari sakit mata ya banyak lah. Di antaranya domba jangan ya misalkan domba yang kurang sehat juga dalam segi kandang suka sakit mata guys. Jadi mungkin kebul, mungkin lembab, mungkin juga itu mungkin cacingan atau pakan yang buruk juga bisa. Kandang kurang sehat lah, bisa udaranya sirkulasinya tidak normal atau apalah.
Untuk penanganan yang sudah sakit mata dipisahkan, kemudian kita kasih biasanya kalau super tetra itu juga bagus, itu langsung sembuh, didolewakeun ya guys. Yang warna kuning itu, yang coklat dibuka pakai tangan, dibukakan didolewakeun gitu guys. Insya Allah 1 hari juga beres. Kalau besoknya masih ya di dolewakeun deui lah naon ngaranna teh nya. Jadi ya diobati lah. Nah, terus sakit mata ya kayak kropeng guys. Nah, kropeng itu juga ada 2 itu. Bisa kropeng karena memang jamur, bisa kropeng karena biasanya dikasih rumput-rumput yang masih segar itu. Tetapi contohnya misalkan dikasih pacong, nah itu bisa robek-robek itu mulutnya guys. Bisa juga jadi kropeng gitu. Nah, cara menanganinya bagaimana? Ya, rumputnya mungkin 1 dilayukan atau 2 dicoper guys. Kemudian kalau penanganan yang sudah kropeng itu ya diobati lah. Jadi dipoletekeun heulanya pakai air hangat, kemudian dikompres ku betadine kalau saya mah. Kemudian dikasih salep 8 rutin saja sampai beres guys. Atau 2 hari sekali lah, nanti juga sembuh sendiri. Atau misalkan mencret. Nah, mencret itu ada penyebabnya guys. Di antaranya kalau gampangnya begitu ya guys ya kayak tadi misalkan dikasih daun ubi jalar yang berlebihan, atau dikasih daun-daun yang terlalu basah, atau misalkan daun-daun yang mengandung airnya terlalu tinggi begitu guys. Kan ada itu kan daun-daun yang kadar airnya tinggi, nah itu, atau daun muda juga. Jadi diusahakan jangan tunggal dan jangan terlalu banyak. Usahakan dikasih pakannya yang beraneka ragam lah, banyak jenisnya begitu. Nah, terus kalau misalkan mencretnya itu dalam segi kalau pakannya baik tapi mencret, ya mungkin juga itu gejalanya cacingan guys. Jadi kalau ciri-ciri gejala cacingan yaitu ya diantaranya si kotoran dombanya teh tidak bulat. Jadi agak becek lah. Nah, mungkin itu juga cacingan ya. Tahapan-tahapannya cacingan itu diantaranya bisa saja itu si domba sering sakit matanya, sering begitu guys. Sedikit-sedikit belekan, atau dari badannya juga kelihatan yang kena cacingan mah suka banyak jalan daripada banyak makan begitu. Terus kemudian badannya kurus, yang lain gemuk. Nah, itu dalam segi badannya juga berbeda. Nah, penanggulangannya ya dikasih obat cacing kan banyak guys di toko-toko peternakan lah. Biasanya itu dikasih setiap 3 bulan sekali atau 6 bulan sekali. Nah, begitu ya. 3 poin. Nah, poin yang keempat mungkin kita harus memahami hitung-hitungan domba guys. Jadi kalau misalkan kita breeding contoh 10 ya guys ya, kita beli domba indukan 10. Nah, jangan tanggung-tanggung, harus ada pamacekna guys. Jadi jangan sampai kita hayo ngahaben beli indukan sementara jantannya kita diabaikan atau tidak ada. Nah, itu juga dapat merugikan. Jadi harus ada pejantan. Nah, itu guys. Jadi yang keempatnya itu kalau kita breeding harus sama pejantan. Pejantannya jangan asal-asalan guys. Harus yang minimal bagus lah. Soalnya kedepannya itu berhubungan dengan keturunannya. Nah, itu guys. Jadilah merenan Sunda nama yang keempat mah poinnya jangan telat mengawinkan begitu guys. Nah, 4 tanya. Yang kelima, kita itu harus menabung, sifatnya itu koneksi guys. Jadi kita harus ini domba dikemanakan. Nah, jadi usahakan kita itu di samping jualan secara online itu guys, kayak mau ke Instagram, Twitter atau Facebook atau apalah, misalkan ke platform seperti Lazada misalkan guys, atau ya kayak saya misalkan di YouTube. Alhamdulillah ada yang membeli 1-2 guys. Bibit kemarin juga Pak Umar ya, alhamdulillah. Atau yang lainnya lah dari Banjaran tadi juga ada, alhamdulillah 1 itu ke kandang beli bibitan guys sama pejantan kecil lah. Itu di Shopee itu. Di Shopee, di Facebook guys. Nah, seperti itu. Jadi kita dituliskan saja relasi kita itu guys. Jadi baik itu berbentuk bandar atau ya channel-channel lah, seperti baik itu nomor WA-nya. Jadi kita harus rajin-rajin menuliskan koneksi guys.
Lebih luasnya lagi ya kita harus memahami bahwa domba itu nantinya teh misalkan untuk ekah nih. Nah, jadi yang dibutuhkan untuk ekah itu domba seperti apa? Misalkan ya kan yang namanya ekah itu boleh memakai domba betina yang umurnya di atas 7 bulan begitu guys. Nah, jadi kita paham bahwa kalau domba udah umur 7 bulan, wah ini masuk nih untuk ekah. Nah, kita kondisikan apakah kita mau mendatangi ke gerai-gerai ekah yang membutuhkan atau langsung ke konsumen ya diantaranya. Atau misalkan untuk kurban nih, kalau kurban nanti itu si domba misalkan domba jantannya itu harus yang sudah plek 1 atau plek 2 begitu guys. Jadi sudah umurnya itu 1 tahun lebih sedikit lah. Nah, berarti ini masuknya nanti ke kurban begitu guys. Atau misalkan ya ini domba masuknya untuk dijual beef meal nih, bagus, harganya pasti bagus. Nah, kita masuk saja seperti itu. Sehingga kalau paham itu yang menentukan teh kita guys, bukan bandar. Jangan sampai kabobodo ku bandar tungtung nama. Kalau bandar itu kan selalu menjelek-jelekan. Di mana ada bandar yang memuji guys, paling bandar selalu begini bilangnya, domba lagi letik, kecil pasti murah nih. Atau lagi banyak sekarang mah harga lagi turun, kalau mau mah harganya segitu. Tong percaya guys, itu mah hanya teknik dia saja supaya dapat barang murah begitu. Kemudian yang keenam, kita itu harus mengolah selain menjual anakan ya, itu yang paling penting guys. Jadi seolah-olah begini, kalau menjual anakan itu memang vital sih guys ya, wajib, tetapi kita harus fokusnya harus di lini kiri, lini kanan tadi guys. Di antaranya ya harus mengulik ke pendapatan selain menjual anakan. Misal ini mah, 1, mengolah pupuk gas. Pupuk teh kumpulkan, kemudian kita seleb gas biar lembut, dikasih IM4, ditumpukan di karung gas. Nanti itu kalau udah ada 10 atau 20 karung, insya Allah tinggal kita tawarkan kepada yang punya kebun dibeli gas. Seperti di tempat saya itu pasarannya antara 13.000 sampai 15.000 gas. Nah, yang serintil domba yang sudah siap tempur di kebun teh. Kalau yang kohe hayam itu ayam kandang itu di kisaran 15.000 guys. Jadi ya sama sajalah. Tetapi lebih disukai kohe kambing guys, karena kohe kambing itu kebanyakan kan rumput lebih gampang terurai daripada tai ayam lah seperti itu. Ya ini berdasarkan dia yang ngomong itu para petani begitu guys. Atau misalkan ya kita kecil-kecilan misalkan jadi bandar-bandar dombaan lah guys. Jadi mungkin barangkali ada yang jual domba yang murah, masih ada untung ya kita ambil, jadi bisa dijual lagi seperti itulah. Atau misalkan jual beli bibit-bibit rumput, nah bisa saja kan sekarang banyak itu yang menjual bibit-bibit rumput. Nah, kita nurutan saja guys seperti itu. Atau mengolah rumputnya, misalkan barangkali kita mampu menjual rumput peternakan. Seperti saya pernah pengalaman menjual 2 ton guys rumput ke Lembang. Alhamdulillah setelah dikondisikan mah bisa dikondisikan begitu. Cuman setelah dipenuhi itu 2 ton ya bang pakan saya habis, jadi saya hentikan lah karena kurang luas seperti itu. Nah, poin ke-7, meningkatkan kuantitas dan kualitas. Misalkan kita punya domba, katanya dombanya misalkan kurang bagus, ya otomatis diseleksi saja guys. Jadi dari tahun ke tahun atau dari bulan ke bulan itu usahakan ternak kita selalu fight atau selalu bagus dalam segi bibit gitu guys. Kalau pertama-tama mah awal-awal boleh lah nuku maha gak apa-apa. Nanti setelah populasi naik, kuantitas naik, nah kita mulai menjual baik itu anakan atau indukan, yang jelas hasil akhirnya itu poinnya kita menjadi lebih berkualitas. Baik itu misal ini guys, jadi si indungna teh yang bagus gitu. Misalkan dalam segi
Ya kalau mau mainnya di domba Garut ya domba Garutnya yang bagus lah, yang misalkan kelas-kelas domba yang Garutan yang bertanduk misalkan, atau yang eh nanti yang superan lah yang rangkanya gede begitu guys. Tapi kalau di awal-awal nggak apa-apa, seperti saya yang mau cilian mau apa itu sayur ya biarin, yang penting banyak dulu lah. Nah begitu guys. Kalau banyak ya otomatis ngejualnya gampang, soalnya si konsumen itu pas datang ke kita mau beli domba, terus dombanya banyak ya, dipilih dan akhirnya banyak yang membeli. Nah setelah jadi uang kita putar, mau dibeliin yang lebih bagus juga kan, kalau ada uang mah modal ada mah kan bisa berbicara. Seperti itu guys. Jadi konsepnya kalau terus-terusan ditingkatkannya bagaimana lagi, kan nanti akan ada titik di mana kita itu aman guys. Dalam segi kualitas, kuantitas, dan daya saingnya teh kita berbicara begitu. Ente disepelekan orang lain atau peternak lain, kalau kita kondisi baik itu kandang, sanitasi, itu kesehatan domba dan sebagainya itu kita paham dan terus ditingkatkan, ya bagaimana lagi lah. Kalau kita bekerja sudah berkreasi terus menerus, ditingkatkan terus menerus, ya pada akhirnya kan apa boleh buat itu insya Allah keberhasilan ada di depan mata begitu guys. Kalau misalkan sudah dijalankan semua lini itu ya mudah-mudahan ini guys, kan kita sebagai manusia kan seolah-olah berusaha lah, berproses, dan proses akhir itu di samping doa dan keyakinan ya yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan berhasil begitu guys. Dari Arjeta Farm ini sebagai ulasan ini guys, soalnya memang kerasa sama saya kalau tidak ditingkatkan ya masa ningkat sendiri gak mungkin, kita yang menaikkan guys, baik itu kualitas kuantitas peternakan begitu. Kalau dicuekan begitu saja ya tidak mungkin lah. Ya segitu dulu mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.